Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Dengan sukacita di tengah-tengah kesibukan kita, ada yang masih libur atau cuti, ada yang sudah beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, kita memberi diri, memberi waktu kita yang terbaik untuk Tuhan di malam hari ini. Di dalam ibadah keluarga gabungan. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah menyiapkan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Markus Fritz Manuhutu, para presbiter di sektor 1 sebagai petugas ibadah, pelayan liturgi, pianis, sound system multimedia, juga pengisi pujian, paduan suara sektor 1, sektor 2. Terima kasih atas pelayanannya. Kita sudah berada di minggu kedua Prapaskah. Apa artinya? Artinya 2 minggu menjelang Paskah. Berarti juga minggu depan adalah minggu terakhir sebelum Paskah dan ada rangkaian ibadah menjelang Paskah yang kita selalu mengundang untuk kita ikuti bersama. Hari Minggu ini 29 Maret ada peneguhan Sidi Baru. Kemudian hari Rabu kita mulai rangkaian ada hari doa, malam doa GPIB. Kamisnya ada ibadah gabungan, Kamis putih di mana ada pembasuhan kaki. Kemudian Jumatnya Jumat Agung, perjamuan kudus, meja salib. Kemudian Sabtu ada Sabtu sunyi, ada doa meditatif sampai kepada hari Minggu kita merayakan Paskah. Ibadah keluarga ini kami selalu mengundang Ibu Bapak dan anak-anak sekalian untuk hadir setiap minggu keempat. Kenapa kita mengadakan ibadah gabungan setiap 1 kali setiap bulan di minggu keempat? Karena kita menginginkan tercipta persekutuan yang indah, persekutuan yang lebih akrab, antar sektor, dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Kita bisa saling mendoakan, saling menopang, menguatkan, sehati, sepikir. Dan pada akhirnya Jemaat Gloria ini menjadi jemaat yang misioner, diutus keluar menjadi berkat sukacita, damai bagi sesama, terlebih bagi orang-orang terdekat kita. Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, mengingat, mensyukuri, menghayati karya agung Allah dalam Yesus Kristus, dalam pengorbanannya di kayu salib, mari kita datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, persekutuan di tengah-tengah keluarga GPIB Gloria pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ibadah kita, dipersilakan bersaat teduh secara pribadi. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul sebagai keluarga yang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Di tengah kesibukan, tanggung jawab, dan berbagai pergumulan hidup, Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak dan datang kepadanya.
Mari kita membuka hati, merendahkan diri, bersama-sama memuji serta mendengar firman Tuhan. Biarlah ibadah keluarga ini menguatkan kasih di antara kita, mempererat pengampunan, dan meneguhkan komitmen kita untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di saat ini kami datang kepadamu bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kerinduan yang dalam akan hadirat-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang dengan hati yang lelah, beban hidup yang berat, pikiran yang penuh, bahkan air mata yang tersembunyi. Namun, kami percaya di hadapan-Mu kami tidak pernah sendirian. Terima kasih ya Bapa, Engkau tetap setia memanggil kami untuk berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga gabungan ini. Saat ini kami mau diam sejenak di hadapan-Mu, menyerahkan segala kesibukan, kekhawatiran dan pergumulan kami. Sucikan hati kami ya Tuhan, layakkan kami agar kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan hati yang tulus. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tempat ini. Jamalah setiap pribadi tanpa terkecuali. Pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah, dan hidupkan kembali iman yang mulai padam. Biarlah ibadah ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa, tetapi menjadi saat di mana kami benar-benar berjumpa dengan-Mu, merasakan kasih-Mu, dan dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, ambillah alih seluruh jalan ibadah ini, dari awal sampai akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh iman dan ucapan syukur. Amin. Mari memuji Allah dengan bermazmur dari Mazmur 96 ayat 10 sampai 13. Kita membacanya secara silih ganti. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak.
Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Dipersilakan duduk. Dipersilakan untuk sektor 1 untuk memberikan puji-pujiannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, sebelum kita membaca ayat-ayat Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah tuntun kami anak-anak-Mu berkumpul dalam gedung gereja ini untuk menjalin kembali persekutuan kami selaku anak-anak-Mu melalui ibadah gabungan ini, ibadah keluarga gabungan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam persekutuan ibadah malam ini, kami anak-anak-Mu rindu mendengar firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu dalam perjalanan hidup beriman kami. Karena itu Bapa, semua kami malam ini telah siapkan diri, telah siapkan hati untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Bapa, tolong kami, karuniakan kami Roh Kudus, supaya Roh Kudus dengan kuasa-Nya membuat kami mampu memahami firman-Mu yang sebentar akan disampaikan baik lewat ayat-ayat Alkitab yang dibacakan maupun firman Tuhan yang diberitakan. Supaya kami juga mampu untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman untuk kami sekarang malam ini, Bapa di sorga, karuniakan dia juga Roh Kudus, supaya dalam bimbingan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, seturut maksud dan kehendak-Mu. Bapa, dengarlah doa ini dan kabulkan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, mari berdiri. Kita buka Alkitab kita. Mazmur 98. Akan dibacakan dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya
silih ganti. Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafira dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Silakan duduk. Selamat malam semua. Ya, makasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, dari mana? Dari berbagai peristiwa ya yang Allah perbuat dalam sejarah. Ya, yang memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Jadi ada bukti sejarah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga mereka mengaku bahwa mereka punya Allah yang Maha Kuasa. Allah mereka adalah Tuhan Maha Kuasa. Saya sebut satu saja peristiwa itu ya Bapak Ibu ya. Di kitab Keluaran ya. Keluaran 14 kalau tidak salah itu ya. Ketika Allah membawa umatnya Israel ya menyeberangi Laut Merah dengan berjalan di dasar laut itu Bapak Ibu sekalian ya. Laut yang luas sekali, laut yang dalam sekali, tapi bangsa Israel atas kuasa Tuhan, oleh kuasa Tuhan bisa berjalan di dasar laut itu sampai ke seberang. Bapak Ibu kalau kita baca Keluaran 14 itu kan, bahwa ketika bangsa Israel, itu setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir atas perintah Allah, mereka berkemah di depan Laut Merah. Lalu ini ya, Firaun mendengar bahwa bangsa Israel sedang berkemah di depan Laut Merah. Maka ia perintahkan tentaranya, kejar mereka, tangkap mereka, dan bawa pulang kembali ke Mesir. Bapak Ibu, ketika Firaun tentara Mesir mengejar bangsa Israel, apa yang Allah buat? Lewat Musa, Allah perintahkan apa? Tunjukkanlah tongkatmu ke laut itu ya. Atas perintah Allah, angin bertiup kencang, membuat laut itu terbelah dua sampai ke dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa buat itu, Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Ya, ada yang bisa? Kira-kira kita kalau pakai teknologi bisa nggak? Kalau pakai teknologi, bisa nggak? Ya. Bapak Ibu, dengan demikian bangsa Israel, umatnya itu ya atas izin Allah bisa berjalan di dasar laut menuju seberang. Lalu Firaun tentara Mesir terus mengejar mereka kan.
mereka juga ikut di dasar laut ya. Bapak Ibu, apa yang Allah buat kemudian? Allah perintahkan Musa, tunjukkanlah tongkatmu kembali ke apa? Air, di mana bahasa apa? Firaun tentara Mesir sedang mengejar. Atas perintah Allah, angin bertiup kencang dan menutup kembali kan? Laut yang terbelah dua itu. Sehingga apa? Firaun antara Mesir tenggelam dan mati di dasar Laut Merah. Tapi ya umatnya masih apa? Masih berjalan terus kan di dasar laut. Ya, di sini sudah selesai, sini masih terbuka. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Tapi itulah Tuhan Allah kita, Allah Israel kan? Itu Allah Israel, Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, bukan hanya itu ya peristiwanya, ada banyak. Baca di Alkitab ya, bahwa berbagai peristiwa yang Allah buat itu memperlihatkan bahwa hanya Dia Tuhan Maha Kuasa. Allah Israel adalah Tuhan Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, sekarang persoalannya begini. Kalau Israel bilang, mengaku bahwa mereka punya Allah Maha Kuasa, apa yang mereka mesti buat? Apa yang mereka akan buat? Apa? Kira-kira apa ya? Apa? Baca kitab Keluaran 20 ayat 3 itu kan? Perintah Tuhan kepada umatnya bangsa Israel itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selesai, titik. Karena hanya aku yang Maha Kuasa, Allah lain enggak. Bapak Ibu, apakah bangsa Israel ya setia ya beribadah pada Allah Maha Kuasa itu? Dalam perjalanannya, setia enggak? Enggak setia kan? Berulang kali mereka tinggalkan Allah apa? Beribadah pada apa? Allah yang disembelih bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang mereka ucapkan, pengakuan itu kan enggak pas dengan apa yang mereka perbuat kan? Tidak sinkron kata dan perbuatan, Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang pertama. Jadi kalau mereka mengaku bahwa mereka punya Allah yang adalah Tuhan Maha Kuasa, maka hanya kepada Dia mereka beribadah sampai kapanpun. Ya. Tapi Bapak Ibu, terjadi bahwa berulang kali kan Israel berpaling dari Allah, menyembah Allah lain. Ya. Dan sebuah contoh paling jelas siapa tuh? Salomo, Bapak Ibu ya, Salomo, ya kan? Ya. Karena itu Bapak Ibu, hukuman di Salomo apa? Setelah kematiannya, kerajaan Israel Raya terpecah dua, utara dan selatan, karena dosa Salomo, Bapak Ibu. Itu yang pertama, jadi bahwa harus setia beribadah pada Allah karena hanya Dia yang Maha Kuasa. Dan yang kedua apa? Kalau beribadah kepada Allah, bagaimana ibadahnya? Bukan hanya apa? Hanya sekedar hadir, kan? Hadir. Lalu hanya kenapa? Ucapan di mulut. Ya, harus apa? Harus apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Beribadahlah, memuji, memuliakan Dia, Sang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu, karena itulah kita dalam Mazmur tadi kan kita baca. Ketika ibadah bangsa Israel beribadah di bait suci, ya, ini yang mereka nyanyikan. Mazmur 98. Ya. Nyanyian pujian bagi Allah yang adalah Raja Maha Kuasa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bersukarilah, bersorak-sorai dan bermazmurlah. Ini. Bermazmur dengan bagi Tuhan dengan kecapi, itu alat pakai alat musik kan, kecapi kan. Ya. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring.
dengan nafiri dan segala yang nyaring, bersorak-sorak di hadapan Tuhan Sang Raja, ya. Puji Dia dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, totalitas. Puji Dia, karena hanya Dia yang Maha Kuasa. Ya. Sembah Dia sebagai yang Maha Kuasa. Biarlah gemuruh laut serta isinya, serta semua penghuninya. Biarlah sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, itu yang Israel harus lakukan, kan? Dalam beribadah total, ya. Bukan sekedar hadir, tapi hadir untuk memuji, memuliakan Dia dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bapak Ibu, itulah yang disampaikan pada kita lewat bacaan tadi, kan? Jadi kalau beribadah kepada Tuhan itu ya sebagai kepada Sang Maha Kuasa, sembah Dia sebagai Sang Maha Kuasa, sembah Dia. Bapak Ibu, Allah Israel, Tuhan Maha Kuasa adalah Allah yang kita sembah melalui Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara, kita juga punya Allah yang apa? Yang Maha Kuasa, ya. Allah Israel. Allah Israel, Tuhan Maha Kuasa adalah Allah yang disembah dalam Yesus. Jadi kita juga punya Allah, ya, yang Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita mesti buat? Kalau punya Allah yang Maha Kuasa, apa yang kita mesti buat, Bapak Ibu? Bikin apa? Kalau ada masalah besar, kira-kira bikin apa? Bikin apa, Bapak Ibu? Mampukah Allah selesaikan masalah kita? Mampu enggak? Mampu enggak? Mampu? Kalau mampu bagaimana? Kalau mampu bagaimana? Kalau kita tidak mampu bagaimana tuh? Kita enggak stres, kan? Ya, betul enggak? Ya, kalau kita enggak stres, kan? Saya punya Allah yang Maha Kuasa. Apalagi? Kalau mampu gimana? Kalau kita bawa Allah mampu untuk selesaikan masalah kita apa? Kita enggak cari pertolongan ke tempat lain, kan? Enggak andalkan manusia, kan? Andalkan Allah. Ini juga persoalan kita. Kita mengatakan bahwa Allah kita, ya, adalah Tuhan Maha Kuasa. Amin. Iya. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Lalu apa yang kita mesti buat? Apa yang kita mesti buat? Yakinlah bahwa Dia mampu apa? Selesaikan apapun masalah kita, kan? Lalu jangan berpaling, kan, kepada Allah yang. Jangan andalkan kuasa yang lain. Benarkah Bapak Ibu? Benarkah bahwa kita enggak pernah andalkan kuasa yang lain? Benarkah? Benar. Kita jujur bahwa kita sering mencari pertolongan di luar Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Betul? Ya. Bapak Ibu, Allah lewat berbagai peristiwa, ya, yang tadi saya sebut, memperlihatkan bahwa Dialah Maha Kuasa, Dia Sang Maha Kuasa. Kalau kita bagaimana? Yesus bagaimana? Yesus bagaimana? Yesus? Apa peristiwa yang memperlihatkan bahwa Dia Maha Kuasa? Paskah, ya, Dia bangkit dari kematian. Ya, itu bahwa ya kan, maut tidak mampu membelenggu Dia selamanya. Ya. Karena Dia Maha Kuasa. Dia Tuhan atas maut. Ya. Kan kita akan menuju Paskah, kan? Ya. Jadi Bapak, ya. Kalau Yahweh Allah Israel itu, ya, lewat peristiwa tadi, kan, penyembangan laut merah. Yesus kebangkitan dari kematian. Jadi Bapak Ibu, Yesuslah Tuhan Maha Kuasa. Itulah pengakuan gereja pertemuan mula, kan? 1 Korintus 12 ayat 3, kan? Yesuslah Tuhan. Dia adalah yang Maha Kuasa. Pengakuan gereja yang paling perdana, paling pertama.
setelah peristiwa kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa, amin. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang buang Yesus, Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa banyak orang Kristen yang buang Yesus? Kenapa? Coba. Enggak yakin, enggak aku yakin. Jadi kalau kita rayakan Paskah, kita harus sungguh-sungguh yakin. Dia Maha Kuasa. Enggak ada kuasa lain yang sehebat dia. Karena itu Pak, hanya kepada dia kita Pak, bergantung dan berharap Bapak Ibu sekalian. Itu apa? Itu. Jangan andalkan lain, andalkan Yesus Bapak Ibu. Apakah kita selalu andalkan Yesus Bapak Ibu dalam hidup kita? Apakah selalu andalkan Yesus ketika kurang uang? Andalkan Yesus enggak? Ya. Kurang uang, pinjol Bapak Ibu. Ya. Dan macam-macam. Lalu Bapak Ibu yang berikut kan, ketika kita beribadah kepada dia, bagaimana ibadah kita kepada Yesus? Ya, datang di gereja, beribadah, bagaimana ibadah kita? Fokus enggak? Segenap hati enggak? Coba. Datang ya, begitu kan? Ya, enggak fokus kan? Enggak fokus untuk beribadah. Lalu bagaimana kita menyanyi? Bagaimana kita menyanyi? Ketika kita beribadah, ya, menyanyi memuji Dia yang Maha Kuasa, yang ada di tengah kita. Bagaimana? Contohnya, ini contohnya. Bagaimana paduan suara menyanyi kan? Ya, dalam ibadah, bagaimana Pak? Bagaimana? Latihan betul enggak? Latihan enggak? Bapak Ibu menyanyi itu kan, itu ada 3 tahap kan? Kuasai notasinya, 1. Sudah? Kuasai liriknya, 2. Baru menyanyi dengan menjiwai. Persembahkanlah yang apa? Yang terbentuk, yang Sang Maha Kuasa. Ini yang kita mesti perbuat. Seperti juga kan, tadi kan bermasuk dalam bagi Tuhan dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring, nafir seterusnya. Memuji Dia segenap hati, segenap jiwa, total. Kenapa? Dia Maha Kuasa. Hanya Dia Sang Maha Kuasa. Kita menyembah Dia Sang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, bacaan ini ingatkan kita pertama bahwa Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa ya. Dengan kebangkitannya itu, Dia berkata bahwa Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia berkuasa atas maut, ya, yang menakutkan itu kan. Dia sudah patahkan belenggu maut. Karena itu, dalam pertandingan Dia, maut tidak lagi apa? Mampu membelenggu kita. Ya, itu. Nah, karena itu, Bapak Ibu, karena Dia Maha Kuasa, kenapa? Andalkan Dia. Hanya Dia kita andalkan dalam hidup kita. Lalu, ketika beribadah pada Dia, bagaimana? Asal ibadah, ya, setengah hati, total. Ya. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan untuk kita untuk menuju Paskah kan? Menuju Paskah tanggal 5 April 2026. Tuhan memberkati, amin. Kita waktu 4. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan
sektor 2 akan menyampaikan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, mari kita satukan hati menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena lewat hamba-Mu, Engkau telah lengkapi kami, bekali kami dengan firman-Mu. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu yang telah kami dengar lewat hamba-Mu.
lalu meteraikan dalam hati batin kami, dan buatlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami dalam langkah selanjutnya menjalani kehidupan ini. Bapa, tolong kami, supaya hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami, dalam setiap pergumulan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi Jemaat Gloria ini. Jemaat inilah milik-Mu. Engkau hadirkan jemaat ini di sini untuk menjadi saksi-Mu kepada masyarakat sekitar. Bapak, tolong supaya kehadiran Jemaat Gloria lewat pelayanannya, lewat persekutuannya, menjadi sebuah pemberitaan hidup tentang Allah yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan Maha Kuasa. Bapa, segala pergumulan Jemaat Gloria ini biarlah Engkau selesaikan untuk jemaat-Mu ini. Apa yang kurang Kau tambahkan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan berikan. Bagi para pendeta, penatua dan diaken yang Kau percayakan memimpin dan melayani jemaat ini, Bapa di sorga, lengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan dan mampukan mereka untuk mengerjakan tugas mereka dengan baik. Sebagai pemimpin jemaat, sebagai pelayan jemaat. Lalu Engkau berkati mereka dalam pekerjaan yang lain, dalam kehidupan bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Warga jemaat yang sakit, kami mohon Engkau berkenan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Warga jemaat yang berduka, Bapa Surgawi, kami mohon Engkau berkenan memberikan penghiburan bagi mereka. Bahwa di balik duka yang mereka alami, ada sukacita yang Tuhan sediakan untuk mereka. Juga untuk warga jemaat yang lanjut usia, opa-opa, oma-oma, Bapa Surgawi, jamah tubuh mereka, buat tubuh mereka tetap sehat dan kuat sampai Engkau panggil mereka pulang. Dan warna hidup mereka dengan sukacita damai sejahtera. Curahkan berkat limpah bagi mereka supaya di usia makin lanjut mereka tetap menjadi seorang berkat Tuhan bagi anak, mantu, cucu, keluarga dan sesama. Untuk warga jemaat yang janda, duda, dan piatu, Bapa dampingi mereka dan tolong mereka. Untuk warga jemaat yang mencari pekerjaan, Bapa Surgawi, tuntun mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka butuh. Yang bekerja, yang berusaha, yang bisnis, tuntun dengan Roh Kudus supaya mereka melakukannya sesuai maksud kehendak dan Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak kami yang sedang studi, Bapa mampukan mereka untuk belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik, dan Kau buat mereka berhasil dalam studi mereka. Tiap keluarga, tiap pribadi warga jemaat, Engkau tinggal bersama mereka, Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati. Juga Bapa Surgawi, rencana-rencana ke depan, khususnya menuju Paskah 5 April nanti. Engkau sempurnakan berkati segala kegiatan yang telah dipersiapkan dengan baik sampai pelaksanaannya. Bapa juga berkati para petugas ibadah ini. Juga kami sekalian yang ada dalam ibadah ini, Kau berkati kami semuanya. Bapa di sorga, dalam pengasihan kami mohon. Kabulkan permohonan kami demi putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara, Tuhan adalah Raja yang memerintah dunia dengan kasih dan keadilan. Marilah membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku.
kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sumber segala berkat dan kehidupan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu yang kami terima. Terimalah persembahan yang kami bawa ini sebagai tanda syukur, kasih, dan ketaatan kami kepadamu. Kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, mari berdiri. Hiduplah sebagai umat yang mencarikan sukacita, bukan kebenaran, dan bersaksi kasih Tuhan di tengah dunia.
arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah memberkati engkau serta keluargamu dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan yang membawa sukacita. Ibadah telah selesai, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita menunggu doa pelayan, setelah itu saya akan bawakan doa makan, dan setelah itu terakhir adalah salam persekutuan. Mohon bisa menunggu sejenak.